Makanya alam bawah sadar yang ada pada diri setiap manusia, itulah mesin pencipta realitas. Dan semua benih-benih yang bisa menciptakan realitas itu, semua masuk di alam bawah sadar melewati yang disebut dengan pengulangan. Makanya umur 0 sampai 7 tahun itu adalah saat yang paling berbahaya. Karena saat itu otaknya anak sedang terbuka, merekam semuanya. Karena saat itu ada yang namanya mirror neuron, cermin otak, cermin neuron. Dan semua yang terjadi, yang dia dengar, yang dia lihat, direkam masuk ke alam bawah sadarnya. Dan itu menjadi benih realitas. Dan itu yang membuat kita menjadi sangat kotor hari ini. Kenapa? Kalian mau belajar apa? Mau belajar spiritual, belajar kedewasaan, belajar meniti ke dalam diri, belajar ilmu-ilmu yang tinggi tentang kesadaran. Semuanya menjadi tidak ada artinya jika itu diletakkan dalam wadah yang kotor. Dan kita menjalani semuanya dengan penuh sukacita. Bahkan tidak diajarkan merasa kekurangan. Walaupun faktanya kekurangan, selalu diajarkan rasa berkecukupan, rasa berkelimpahan. Itu yang diajarkan orang tua saya. Dan saya bersyukur karena sepanjang saya hidup, sepanjang orang tua saya ada, saya tidak pernah melihat keluar dari mulut ayah ibu saya kata-kata yang negatif. Saya tidak pernah melihat mereka berkonflik, apalagi hanya untuk urusan-urusan ekonomi. Saat kita lahir ke alam semesta ini, ada yang mengantarkan kita. Yang mengantarkan kita itu namanya adalah air ketuban. Dan air ketuban itulah yang menjaga kita selama dalam rahim. Makanya rahim menjadi tempat yang sangat aman dari segala goncangan, dari segala gangguan. Karena tubuh kita saat itu diselimuti oleh sesuatu yang amat kuat yang bernama air ketuban. Saat tubuh kita dibungkus oleh air ketuban itu, saat itu kita tidak melihat, saat itu kita tidak mendengar, saat itu kita tidak bernafas, dan saat itu kita pun tidak bisa bicara. Kita berada di alam yang hening, bening. Itu yang disebut dengan alam surga yang pertama. Dan saat ketuban itu pecah, mengantarkan kita dalam kelahiran. Saat pertama kali kepala kita nongol dari rahim ibu kita ke alam semesta, saat itulah napas pertama masuk. Dan ketika napas yang pertama masuk ke dalam tubuh kita dari alam semesta ini, kita terhubung dengan ruang kosong di semesta ini. Saat itulah kita disebut mengalami kehidupan. Itulah awal kita bernafas. Dan sepanjang kita hidup, ada yang umurnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Sepanjang kehidupan itu, nafas itu cuma keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Siklus itu yang terjadi sepanjang hidup kita. Dan pada akhirnya, ketika tubuh ini sudah tidak layak lagi untuk melanjutkan kehidupan, maka pada saat itu napas akan keluar dan tidak masuk lagi. Itulah yang disebut dengan menghembuskan napas yang terakhir. Jadi sepanjang siklus napas itu masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, disitulah segala kejadian, segala peristiwa dalam hidup dirasakan, dialami oleh kita. Tetapi berapa banyak manusia yang sadar tentang kekuatan dari nafas itu? Berapa banyak? Nyaris kita semua tidak menyadari kekuatan itu. Dan kita hanya berfokus kepada apa yang kita cari. Kita berfokus pada apa yang kita inginkan. Menyadari sang hidup saja pada diri kita, yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, yang bernama nafas. Nyaris nggak ada waktu. Padahal nafas bukan sekedar oksigen yang masuk, tapi nafas itu adalah sebuah upacara sakral yang terjadi pada setiap manusia.
Napas menghubungkan diri kita yang di dalam dengan semesta tanpa batas. Napas bisa menjelajahi lapisan-lapisan kesadaran yang ada pada diri kita. Bahkan napas bisa menghubungkan yang disebut dengan pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Napas bisa menenteramkan, napas bisa mendamaikan, napas bisa membuat seluruh saraf-saraf dalam tubuh kita pun mengalami relaksasi. Jika napas itu disadari. Kita punya napas, napas masuk keluar di sepanjang kehidupan kita. Tapi berapa banyak orang yang menyadari keberadaan dari nafas itu? Saat napas disadari, disitulah kita terhubung dengan inti kehidupan kita, dengan sang keberadaan, dengan sang kehadiran. Bahkan seluruh sistem saraf kita menjadi damai, menjadi tenang saat itu. Nanti di akhir sesi, saya akan mengajak para sahabat semuanya untuk mempraktekkan ini. Sederhana, tetapi sangat luar biasa. Bahkan napas pun sebetulnya, ketika bukan sekedar diizinkan untuk otomatis, tetapi napas itu ada ritmenya, ada ritmiknya. Ketika napas itu diatur masuknya, diatur keluarnya, bahkan bisa memberdayakan kehidupan kita, bahkan bisa mengubah realitas kehidupan kita. Tubuh kita ini kelihatan saja secara kasat mata karena keterbatasan penglihatan kita sebagai tubuh fisik yang padat. Tapi kalau tubuh ini dibelah-belah, ternyata bagian yang paling kecil dari tubuh disebut sebagai atom. Itulah yang membentuk tubuh kita. Dan ternyata di balik atom ada lagi yang disebut dengan partikel-partikel subatomik. Ada elektron, ada proton, ada neutron, ada quark, ada inti atom. Tetapi yang lebih dahsyat lagi, ternyata 99,99% atom yang menyusun tubuh kita sebetulnya itu adalah ruang kosong. Bahkan para ilmuwan fisika sekarang sudah menemukan yang disebut dengan elektron, proton, positron, neutron, yang disebut sebagai partikel, yang disebut sebagai materi. Bahkan pemikiran itu sekarang sudah digugurkan oleh teori baru dalam fisika yang bernama fisika kuantum. Ternyata mereka semua bukan partikel, mereka semua bukan materi. Mereka semua ternyata hanyalah pusaran-pusaran energi kecil yang disebut dengan unsur utama pembentuk medan kuantum. Jadi ternyata kalau tubuh kita dipecah-pecah, bagian akhir dari tubuh kita hanyalah pusaran-pusaran energi yang bergerak di ruang kosong. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, begitu juga batu, begitu juga besi. Semua yang disebut materi yang kelihatan padat, cair oleh kita, semua ternyata unsur pembentuknya adalah pusaran-pusaran energi yang membentuk medan kuantum. Orang sudah sampai di titik itu pemikirannya saat ini. Sehingga keyakinan-keyakinan leluhur kita, spiritualitas kuno yang dulu tidak terjelaskan, dengan pemikiran sains, dengan pemikiran modern, sekarang semuanya menjadi terjelaskan. Komunikasi antara mikroskop dengan meditasi sekarang terhubung. Air yang saya pegang ini, ketika saya sebut terima kasih air, kamu hebat, begitu dilihat oleh mikroskop elektron, ternyata struktur kristal air ini menjadi cantik seperti diamond, memancarkan keindahan yang luar biasa. Apa artinya? Mikroskop dengan meditasi sudah berkomunikasi saat ini. Laboratorium, tempat penemuan-penemuan sains, bahkan sekarang sudah terhubung dengan dunia spiritual. Jadi kalau ada orang yang memisahkan antara laboratorium dengan dunia spiritual, itu karena kurang gaul aja. Karena tidak tahu, tidak mau menambahkan ke dalam dirinya yang namanya wawasan. Bapak Ibu, mungkin ada yang pernah kehilangan uang 100 juta. Atau 300 juta. Atau 1 miliar, berapapun itu. Sebetulnya
tidak ada apa-apa. Sebetulnya tidak apa-apa. Gak akan apa-apa. Selama pikiran kita sudah selesai. Menjadi apa-apa karena masalah besarnya adalah di sini. Dibicarakan berulang-ulang seolah-olah kehidupan sudah berakhir karena hilangnya uang itu. Padahal nyatanya kita masih bernafas. Nyatanya kita masih bekerja. Nyatanya kita masih berdaya. Kita ditipu oleh diri palsu kita. Seolah-olah kehidupan sudah berakhir. Itu yang terjadi pada kebanyakan manusia. Sekarang kita flashback ke belakang. Coba ingat-ingat kembali. Waktu umur Bapak Ibu 0 sampai 2 tahun. Waktu umur 0 sampai 2 tahun. Kalau nggak ingat pada peristiwa itu, lihat saja anak kita saat umur 0 sampai 2 tahun. Dikasih makan bubur, nggak menolak. Dikasih minum air putih, nggak menolak. Dikasih jus apapun buatan ibu bapaknya, nggak menolak. Dikasih baju apapun saat itu tidak menolak. Betul? Tidak ada perlawanan sama sekali. Kenapa? Karena saat itu kesadaran murninya masih aktif. Tidak ada penolakan sama sekali. Belum terjebak baik buruk, belum terjebak benar salah. Apapun yang dipersembahkan semesta, nyaris tanpa penolakan. Seperti nafas. Nafas itu tidak bisa ditolak datangnya. Dan tidak bisa ditahan perginya. Betul? Tapi mulai umur 2 tahun sampai 7 tahun. Mulai rewel. Makanan sudah mulai memilih. Baju sudah mulai memilih. Sudah mulai ada perlawanan. Siapa yang mengajarkan itu? Bukankah kita yang mengajarkan kepada dia? Kita mengajarkan benda-benda. Kita mengajarkan baik buruk. Kita mengajarkan benar salah. Ketika dia diajarkan dualitas, saat itulah perlawanan mulai ada. Saat itulah mulai mencengkram dan menendang. Betul? Itu kira-kira umur 2 sampai 7 tahun. Lebih parah lagi, ketika umur naik lagi dari 7 sampai 15 tahun. Sudah mulai memberantak orang tuanya. Sudah mulai melawan orang tuanya. Sudah mulai tinggi suaranya. Bahkan ketika ada yang tidak dia sukai, dia mulai protes. Lebih parah lagi, ketika umur manusia lewat 15 tahun. Betul? Apa yang menyebabkan mereka begitu? Karena kesadaran murni itu sudah terkontaminasi oleh apa? Oleh segala program yang diinputkan oleh lingkungan. Bayangkan ya, saya sering mengatakan, tempat yang paling berbahaya bagi kelahiran seorang anak itu adalah orang tuanya. Tempat di mana dia dilahirkan. Bayangkan orang tua yang kesadarannya rendah. Setiap hari berkonflik dengan pasangannya. Mengeluarkan kata-kata yang buruk. Kata-kata yang negatif. Begitu anak mau sesuatu langsung keluar. Oh nggak boleh itu. Cari uang itu susah. Hidup itu penuh perjuangan. Bahkan orang tua marah. Belotot. Mengeluarkan kata-kata dengan suara tinggi. Semua terekam di alam bawah sadarnya anak. Menjadi benih-benih realitas. Makanya alam bawah sadar yang ada pada diri setiap manusia. Itulah mesin pencipta realitas. Dan semua benih-benih yang bisa menciptakan realitas itu. Semua masuk di alam bawah sadar. Melewati yang disebut dengan pengulangan. Makanya umur 0 sampai 7 tahun itu adalah saat yang paling berbahaya. Karena saat itu otaknya anak sedang terbuka. Merekam semuanya. Karena saat itu ada yang namanya mirror neuron. Cermin otak. Cermin neuron. Dan semua yang terjadi, yang dia dengar, yang dia lihat, direkam masuk ke alam bawah sadarnya. Dan itu menjadi benih realitas. Dan itu yang membuat kita menjadi sangat kotor hari ini. Kenapa? Kalian mau belajar apa? Mau belajar spiritual, belajar kedewasaan, belajar meniti ke dalam diri, belajar ilmu-ilmu yang tinggi tentang kesadaran. Semuanya menjadi tidak ada artinya jika itu diletakkan dalam wadah yang kotor. Dan wadah kita sekarang sudah kotor. Dari umur 7 sampai 15 tahun. Bahkan kita sudah mulai luas pergaulan kita. Bukan sekedar di kula warga, di warga kula,
di tata negara, di tata buana. Kita sudah melihat semua yang ada di luar. Disitulah manusia menjadi terjebak oleh benar salah, baik buruk. Dan itu adalah sumber penderitaan bagi setiap manusia. Dan sama sekali kita tidak sadar bahwa semua realitas yang dibangun oleh kita, yang terjadi dalam diri kita, itu adalah pencerminan dari semua yang ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita yang terdalam. Terutama di mesin pencipta realitas itu yang bernama alam bawah sadar. Makanya kita mulai banyak penolakan. Mulai terjebak benar salah, baik buruk. Betul? Menendang, mencengkram. Padahal dulu apapun yang terjadi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Gak akan ada apa-apa. Para hadirin. Hidup itu tujuan utamanya bukanlah tempat. Tapi tujuan dari hidup yang sebenarnya adalah cara pandang. Cara pandang yang baru untuk melihat sesuatu. Dan semua orang berpikir kalau tujuan hidup mereka adalah suatu tempat. Yang sering disebut surga. Padahal surga itu bukan masalah geografis. Bukan masalah tempat. Surga itu sesungguhnya adalah masalah psikologis. Masalah psikologis. Ternyata bagi sudut pandang kita berubah terhadap masa lalu, kita jadi damai, kita jadi tentram. Contoh sederhana aja. Saya beri contoh diri saya aja. Saya hidup dalam fase yang sangat sulit. 11 bersaudara, saya anak ke-7. Setiap 2 tahun ibu saya melahirkan. Saya pernah kecewa juga waktu itu. Karena gagal jadi anak bungsu. Saya pikir setelah 7 akan berakhir. Tidak datang lagi. Ternyata masih datang lagi. Nyambung lagi 4. Padahal saat itu kehidupan saya juga sudah berada di titik yang sangat sulit. Makan sehari, tidak makan 2 hari. Seperti itu. Tapi karena kita percaya, diajarkan oleh bapak saya, bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada rencana kita. Kebijaksanaan Tuhan itu lebih besar daripada kebijaksanaan kita. Kuncinya cuma satu, sabar. Dan kita menjalani semuanya dengan penuh sukacita. Bahkan tidak diajarkan merasa kekurangan. Walaupun faktanya kekurangan, selalu diajarkan rasa berkecukupan, rasa berkelimpahan. Itu yang diajarkan orang tua saya. Dan saya bersyukur karena sepanjang saya hidup, sepanjang orang tua saya ada, saya tidak pernah melihat keluar dari mulut ayah ibu saya kata-kata yang negatif. Saya tidak pernah melihat mereka berkonflik, apalagi hanya untuk urusan-urusan ekonomi. Diajarkan rasa percaya, diajarkan rasa percaya. Berserah diri itu bukan karena kita putus asa. Berserah diri karena kita merasa kekurangan, putus asa, hanya akan menarik semua keputusasaan dan kekurangan-kekurangan baru. Saya bersyukur karena saya diajarkan berserah diri. Itu karena kita percaya. Kita percaya pada rencana Allah yang luar biasa. Dan saya tidak akan duduk di tempat ini kalau ibu saya bukan yang itu. Kalau ayah saya bukan yang itu. Kalau jalan hidup saya bukan yang itu. Dan ternyata Allah menyiapkan saya untuk duduk di sini. Berbicara seperti ini. Karena untuk menjadi seorang pembahagia itu, syaratnya kita harus melewati jalan-jalan ketidakbahagiaan yang panjang. Bagaimana kita bisa menolong orang kalau kita belum bisa menolong diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa tata warga kalau kita belum bisa tata sarira? Selalu diajarkan untuk selesai dengan diri kita sendiri. Tidak boleh merasa kekurangan. Diajarkan selalu merasa berkecukupan, berkelimpahan. Dan saya baru tahu teori-teorinya sekarang. Ternyata itu yang disebut dengan syukur. Menerima semuanya tanpa syarat. Jadi kata-kata yang terngiang di telinga saya, bahwa hidup itu eueuhna naon.
Tenan naon. Mual naon. Itu yang sangat menenteramkan. Sekali lagi Bapak Ibu. Begitu sudut pandang kita berubah terhadap masa lalu. Tidak menganggap semua kesulitan-kesulitan yang dialami sebagai musibah. Tetapi itu adalah jalan dari Tuhan. Untuk membuat kita menjadi bijaksana. Jalan dari Tuhan untuk membuat kita besar. Itu adalah kebutuhan kita. Karena dia sedang menyiapkan kita untuk tujuan dia. Bukan karena kita sedang mengikuti keinginan-keinginan dan ego kita. Makanya saya berani mengatakan bahwa tujuan hidup yang sebenarnya adalah sudut pandang baru. Bukanlah suatu tempat. Kita berada di tempat yang nyaman kelihatannya. Mohon maaf, rumahnya mewah. Yang suami ganteng. Yang istri cantik. Tetapi dia berpasangan karena tidak saling membutuhkan. Ada niat lain yang terselubung di situ. Saya percaya di tempat itu akan terjadi neraka. Di tempat itu akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Di situ akan terjadi kehampaan. Tidak ada apa-apa. Saya masih ingat waktu pertama kali saya belajar tentang spiritual ini. Saya ketemu seseorang yang mengajarkan kepada saya tentang 3 ajaran tantra. Saya tidak peduli ajaran ini dari mana datangnya. Tetapi yang paling penting bagi saya, yang namanya ilmu itu satu, tidak boleh berlawanan dengan pikiran saya. Dengan rasio saya, logika saya. Yang kedua yang namanya ilmu. Harus nyata dan bisa dibuktikan. Yang ketiga, yang namanya ilmu. Yang paling penting, memberikan nilai manfaat bagi saya. Itu saja. Saya tidak pernah bertanya dari mana asalnya. Saya baru tahu kalau ajaran tantra lahir di sebuah tanah yang sangat sulit yang bernama Tibet. Apa ajaran itu? Yang pertama, sentuh matamu selembut bulu ayam. Dulu saya tidak mengerti rahasia ini. Ternyata apa? Semua masalah di pikiran berasal dari sudut pandang yang salah. Sentuh matamu dengan selembut bulu ayam. Kita diajarkan untuk memiliki sudut pandang yang bagus terhadap kehidupan. Tidak terjebak benar salah, baik buruk. Terimalah semua yang kamu saksikan apa adanya. Ternyata itu yang membuat kita menjadi tidak curiga pada orang. Tidak gampang menilai orang, tidak gampang menghakimi orang. Lihat begitu banyak orang-orang yang mengaku dirinya berilmu tinggi, mengaku dirinya tokoh sesuatu, tapi kerjaannya setiap hari hanya menilai dan menghakimi orang. Belum selesai dengan sudut pandangnya, belum selesai dengan matanya. Matanya penuh dengan curiga pada semua orang. Gampang menyalahkan orang. Silakan Bapak Ibu, terus menghakimi orang, terus keluar, terus memandang keluar, tidak memandang ke dalam. Semakin rusak. Sudah kita diajarkan program-program yang salah sepanjang hidup. Ditambah lagi, kita pun terus meracuni diri kita, memberi nutrisi pada ego kita. Hal-hal yang membuat ego kita semakin berkembang. Dan lama-kelamaan kita menjadi diri palsu. Sulit untuk menjadi diri kita sendiri. Sulit untuk pulang ke jati diri kita sendiri. Yang kedua ajarannya apa? Langit biru dan awan. Sesuatu yang berbeda. Jadilah langit biru. Biarkan awan putih, awan hitam datang dan pergi. Pelajarannya apa? Ingat, pikiran itu hanya bagian kecil dari kesadaran. Pikiran bukanlah dirimu. Dirimu yang sebenarnya adalah kesadaran. Jauh lebih besar daripada pikiran. Pikiran itu yang menciptakan awan putih, awan hitam. Tapi kalau kita sadar bahwa kita adalah penyaksi, kita adalah langit biru, tidak terjebak oleh putih hitamnya pikiran kita. Tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Bahkan gak akan apa-apa. Bapak Ibu pernah menyaksikan screen di rumah TV. Ada adegan sinetron yang sedih. Ikut sedih? Screennya? Tidak. Ada adegan kebakaran. Terbakar screennya? Tidak. Ada adegan sinetron yang happy ending. Bahagia screennya? Tidak.
Langit biru itu ibarat layar monitor kita. Seperti layar ini. Apapun yang saya tampilkan di layar ini tidak mengubah dia. Harusnya seperti itulah diri kita. Ajaran yang ketiga yang luar biasa. Akar selalu tumbuh di tempat yang gelap. Begitu akar tercerabut dari tempat gelapnya, mati itu pohon, gak tumbuh. Jangan menganggap kegelapan itu adalah segalanya. Bisa jadi kita akan tumbuh justru saat kita melewati kegelapan. Saat kita melewati kesulitan, saat kita melewati tantangan, justru itu adalah tempat di mana kita sedang ditumbuhkan oleh semesta. Ingat, di ujung terowongan selalu ada cahaya. Tidak ada malam terus menerus, selalu ada siang. Dan tidak ada siang terus menerus, selalu malam. Seperti itulah dunia mengajarkan kepada kita. Roda kehidupan pun seperti itu. Yang pengen sehat terus, tidak siap sakit, akan menderita saat dia sakit. Yang pengen sukses terus, tidak siap gagal, akan menderita saat kegagalan datang. Dia tidak sadar kalau dunia ini berputar. Dia tidak sadar kalau roda kehidupan berjalan terus menerus. Ada saatnya di mana kita di atas, ada saat di mana kita di bawah. Tidak apa-apa. Yang paling penting kita bisa menerima semua itu tanpa syarat. Bapak Ibu, kalau saya suruh Bapak Ibu memegang air ini 1 menit, gak apa-apa. Tapi kalau saya suruh Bapak Ibu memegang botol ini 1 jam, 2 jam, 3 jam, jadi apa-apa. Betul? Jangan di sini nyobanya, nanti di rumah aja. Di rumah nanti. Jadi nanti cari botol segede gini, pegang sebentar, gak apa-apa. Tapi pegang gini terus, 2 jam, 3 jam. Gak usah kemana-mana, pegang aja dan rasakan. Nanti di rumah praktek ya. Seharian aja gak usah pergi kemana-mana, pegang botol gini. Nanti rasakan. Gak usah dibilang dari sekarang kan belum merasakan. Saya sudah mencobanya, pegel. Jadi masalahnya bukan berapa besar botolnya. Masalahnya bukan berapa besar airnya. Masalahnya bukan berapa besar masalahnya. Yang paling berbahaya adalah berapa lama kamu memegang. Pernah lihat kendi? Kendi? Tahu kan kendi? Bolong atasnya. Kalau leluhur kami di tanah Jawa Barat ini mengatakan kendi itu lambang dari tubuh kita. Makanya bagian atasnya kan kosong. Itu melambangkan daerah sini tuh. Makanya dulu kan ini kosong kayak kendi. Ini kenapa? Karena ini adalah di sini ada satu chip yang disediakan semesta untuk berkomunikasi dengan alam yang tinggi. Makanya kalau leluhur kami menyebut daerah sini namanya Beungeut. Daerah sini namanya Beheung. Daerah bawah namanya Beteung. Hebat. Beungeut, Beheung, Beteung. Makanya kalau belajar ilmu tentang pusat-pusat energi yang namanya cakra. Cakra itu adanya di Beungeut, di sini dan di sini. Ada 2 cakra. Nah di Beheung ada 1 di sini. Coba perhatikan tuh. Orang yang tidak keluar, tidak kebat, selalu menahan emosi, mau ngomong takut, ya, memaafkan tidak. Ini masalahnya pasti di sini. Sini. Batuk-batuk nggak selesai-selesai. Ini kan cakranya di sini yang terganggu di daerah Beheung. Itu sudah 3 tuh, pusat energi. Turun ke bawah di sini. Nih di sini. Turun ke bawah lagi di sini. Ya? Udah berapa itu? 2 kan? Turun ke bawah lagi di sini. Di daerah sensitif. Yang ketiga, turun lagi ke bawah. Itu pasti tulang ekor. 4. Maka 4 tambah 3 jadi 7. Makanya kalau daerah-daerah itu pusat-pusat energi itu lancar energinya, sehat. Makanya ada orang yang tanya sama saya rasanya sudah berpikir positif. Saya sudah imajinasi hal-hal yang saya ingin. Dan saya juga sudah merasakan seolah-olah yang saya inginkan itu sudah terjadi. Tapi kok kehidupan saya masih begini-begini aja? Ada masalah yang ketiga.
Apa itu? Tubuh kita belum siap. Kenapa? Ya, pikiran dan perasaan itu hanya bagian kecil dari medan magnet tubuh kita. Sedangkan di tubuh kita ada 100 triliun sel yang harus kita aktifasi. Dan itu akan menjadi sumber medan magnet untuk menarik segala keberlimpahan. Makanya kalau tubuhnya sendiri tidak merasa aman, tidak merasa nyaman, tubuhnya sendiri tidak rileks, tegang, tubuhnya sendiri belum siap untuk menerima keberlimpahan, tidak akan terjadi. Nanti kita praktekkan ya di akhir sesi ini. Ketika tubuh rileks, semua sistem saraf dalam tubuh kita menjadi sangat-sangat damai. Saat itu tubuh kita memproduksi dopamin, serotinin, oksitoksin, endorfin. Ya, tubuh menjadi rileks. Ketika tubuh menjadi rileks, dia dalam frekuensi cinta, dalam frekuensi syukur. Apa yang terjadi? Dia akan memancarkan energi ke semesta. Dan getaran ini akan direkam oleh semesta. Yang dikembalikan adalah like attracts like. Karena di sini energi syukur, keberlimpahan, yang datang selalu keberlimpahan, bukan kekurangan.